S- Saya akan menjelaskan tentang sistem tata surya meliputi definisi, teori, hingga sistem penyusunannya. Pengertian tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya, termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Semua objek ini berputar di sekitar matahari karena adanya gaya tarik gravitasi. Tata surya sebagai sistem antariksa yang saling terikat gravitasi, di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak benda langit yang mengitari matahari secara langsung, terdapat benda langit yang paling besar yang dinamakan dengan planet. Bulan merupakan benda langit yang mengitari matahari secara tidak langsung. Bulan merupakan satelit alami planet yang mengitari planet. Terdapat 8 planet terbesar yang mengitari matahari dengan lebih dari 160 buah bulan yang sudah diketahui, 5 atau lebih planet katai atau dwarf planet, serta jutaan asteroid dan komet. Secara bersama-sama, semua benda langit tersebut membentuk tata surya yang menempati ruang angkasa dengan diameter 15 triliun kilometer. Bagian yang terdekat dengan matahari adalah bagian sistem yang berbentuk piringan, di mana seluruh planet berada pada bagian ini. Pada daerah yang lainnya yang jauh dari matahari terdapat awan Oort, yakni daerah berbentuk bola yang menjadi tempat kedudukan komet. Berikut adalah definisi terbentuknya tata surya menurut para ahli. Yang pertama, teori planetesimal oleh ahli geologi Thomas C. Chamberlain 1843 sampai 1928 dan astronom Forrest R. Moulton 1872 sampai 1952. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk karena adanya benda langit lain yang lewat cukup dekat dengan matahari pada saat awal pembentukan matahari. Akibat dari kedekatan benda langit tersebut dengan matahari mengakibatkan adanya tonjolan pada permukaan matahari. Dengan adanya bantuan bintang yang dekat dengan matahari akan memberikan efek gravitasi sehingga terbentuknya dua lingkar spiral yang memanjang pada matahari. Setelah itu, sebagian besar materi akan tertarik kembali dan sebagian benda langit lainnya akan tetap di orbit, akan mendingin dan memadat dan akan menjadi benda-benda berukuran kecil yang disebut dengan planetesimal. Dan objek-objek tersebut akan bertabrakan dari waktu ke waktu dan akan membentuk bulan dan planet dari sisa materi lainnya menjadi komet dan asteroid. 2. Teori awan dibuat oleh Carl von Weizsäcker 1940 dan Gerhard P. Kuiper 1950. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk dari gumpalan gas dan debu, kemudian gumpalan awan mengalami penyumbatan, dan pada proses penyumbatan tersebut, partikel-partikel debu akan tertarik masuk ke bagian pusat awan yang membentuk gumpalan bola dan kemudian mulai terikat yang akan membentuk cakram yang tebal di bagian tengah dan bagian tepinya yang tipis. Lalu partikel-partikel di bagian tengah cakram akan saling menekan dan kemudian menimbulkan panas dan berpijar. Dan kemudian inilah yang akan menjadi matahari. Sementara ini, bagian yang luar akan berputar sangat cepat sehingga akan terpecah-pecah membentuk gumpalan yang lebih kecil, dan gumpalan kecil ini akan terikat dan kemudian membeku yang akan menjadi planet-planet. Ketiga, teori nebulae atau teori kabut oleh Immanuel Kant 1749 sampai 1827 dan Pierre Simon de Laplace 1796. Menurut hasil penelitian para ahli pada kedua ahli tersebut, tata surya melalui proses yaitu matahari dan planet berasal dari kabut yang berpijar yang terikat di dalam jagat raya. Karena berupa kabut yang berbentuk bulat seperti bola yang besar, dan jika semakin bola itu mengecil akan semakin cepat putarannya. Lalu akibatnya bentuk bola tersebut mendekat pada kutubnya, lalu melebar di bagian ekuatornya, sehingga bagian massa dari kabut gas menjauh dari gumpalan intinya dan akan membentuk gelang-gelang pada sekeliling bagian utama kabut.
Kemudian gelang-gelang tersebut akan membentuk kumpulan yang akan menjadi planet-planet dan satelit. Sedangkan bagian tengah yang masih berpijar akan selalu membentuk gas pijar yang disebut dengan matahari. Anggota sistem tata surya. Sebagian besar astronom yakin bahwa seluruh anggota tata surya dari matahari hingga asteroid yang paling kecil terbentuk dari awan gas dan debu yang sangat besar dan berputar yang dinamakan nebula matahari. Proses ini diawali sekitar 5 miliar tahun yang lalu saat matahari mulai terbentuk. Planet-planet dan objek-objek lain terbentuk dari bahan-bahan yang tidak membentuk matahari. Sekitar 500 juta tahun kemudian, ketika pembentukan tata surya hampir selesai, hanya 0,002% nebula matahari awal yang tertinggal. Selebihnya terlempar ke luar angkasa luar. Sistem tata surya memiliki banyak benda-benda langit yang mengelilingi tata surya. Bagian-bagian dari langit itu berjalan sesuai dengan strukturnya yang secara teratur, yang saling melengkapi satu sama lain agar tidak menimbulkan kerusakan pada anggota-anggota planet lainnya. Sistem tata surya. Matahari. Matahari merupakan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran sebesar 332,830 massa bumi. Dengan memiliki ukuran massa yang besar ini, menimbulkan kepadatan inti yang besar agar bisa mendukung kesinambungan fusi nuklir dan menimbulkan sejumlah energi yang dahsyat. Kemudian energi dipancarkan keluar angkasa, radiasi elektromagnetik, dan termasuk spektromagnetik. Matahari juga memiliki lapis-lapisannya, itu bagian inti adalah lapisan paling dalam pada matahari memiliki suhu 14 juta Kelvin, dan inti core ini merupakan tempat terjadi reaksi nuklir yang akan menghasilkan energi yang sangat besar. Yang kedua, fotosfer adalah lapisan yang masih memiliki energi panas yang dahsyat yang suhunya sekitar 6000 Kelvin yang memiliki ketebalan sekitar 300 km. Dan fotosfer ini merupakan bagian matahari yang dapat dilihat, namun kita tidak bisa selalu menatap matahari secara langsung karena dapat menimbulkan kerusakan mata. Yang ketiga, kromosfer adalah lapisan bagian atmosfer matahari yang memiliki suhu 4500 Kelvin dan memiliki ketebalan 2000 km. Yang keempat, korona adalah lapisan luar matahari yang tidak selalu memberikan energi panas karena korona memiliki suhu 1 juta Kelvin serta memiliki ketebalan 700.000 km. Energi panas yang selalu dipancarkan matahari kemungkinan adanya kehidupan di bumi. Dan tanpa pemantulan cahaya matahari, jika kita tidak bisa melihat anggota-anggota lain dari tata surya, hanya yang tampak saja seperti bintang, meteor, dan komet. Yang berikut planet-planet. Selain matahari, ada juga anggota benda-benda langit lainnya, yaitu planet-planet. Planet adalah anggota benda-benda langit yang memiliki beberapa variasi dengan bentuk dan ukuran tertentu pada planet. Planet terbagi menjadi 7, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, yang memiliki variasi dengan bentuk ukuran tertentu pada setiap planet. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Menurut International Astronomical Union 2006, sebuah benda ing langit dapat dikatakan planet apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, harus mengorbit sebuah bintang. Kalau di tata surya kita adalah matahari. Yang kedua, harus cukup besar untuk memiliki gaya gravitasi agar tetap bisa berada di lintasan. Yang ketiga, harus cukup besar agar gravitasinya dapat menyingkirkan benda lain yang berada di sekitar lintasannya. Berikut adalah penjelasan dari ketujuh planet tersebut. A. Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari yang memiliki jarak sekitar 58 juta km dari matahari. Planet Merkurius ini tidak dapat dilihat hanya dengan kasat mata. Merkurius biasa dilihat ketika di saat waktu fajar dan waktu senja. Merkurius adalah planet yang terkecil di antara planet lainnya. B. Venus. Planet selanjutnya adalah Venus. Kamu pernah melihat bintang kejora? Itu merupakan salah satu julukan dari planet Venus.
Planet ini biasa terlihat seperti bintang tapi tidak kerlap-kerlip. Ciri-ciri dari planet Venus: yang pertama dijuluki sebagai bintang fajar, bintang sore, dan bintang kejora. Yang kedua, planet kedua di tata surya setelah Merkurius. Planet terpanas di tata surya dengan suhu 900 derajat Fahrenheit atau 465 derajat Celcius. Ketiga, arah rotasinya berbeda dari planet lain atau berlawanan, memiliki jarak lebih dari 67 juta mil atau 108 juta kilometer dari matahari. Yang kecil, Bumi adalah salah satu planet yang tidak memiliki ukuran terbesar. Karena kita tempat di dalam Bumi, sehingga kita menganggap Bumi adalah planet terbesar dengan adanya jumlah penduduk yang tak terhitung. Pada Bumi ini ada atmosfer yang melindungi dan campuran bahan kimia organik yang tepat untuk melindungi pada lapisan matahari, sehingga planet ini merupakan satu-satunya planet dalam anggota tata surya yang dapat mendukung adanya kehidupan dan Bumi termasuk planet ketiga dalam urutan sistem tata surya. Bumi adalah planet yang paling dinamis yang dapat mendaur ulang dirinya sendiri dengan suhu dan tekanan permukaan Bumi memungkinkan adanya air dan bisa dijadikan dalam bentuk cair, padat, dan gas. Bumi memiliki diameter sekitar 12.700 km dan akan berevolusi 365,25 hari, serta rotasinya ada dalam waktu 24 jam, dan Bumi hanya memiliki satu satelit, yaitu bulan. Yang ketiga, Mars dijuluki sebagai planet merah. Mars merupakan planet di urutan keempat dalam tata surya. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, berdebu, padang pasir atau gurun. Planet Mars juga terkenal dengan gunung berapinya yang besar dan lembah yang dalam. Bahkan planet ini merupakan yang paling sering terjadi badai angin dibandingkan dengan planet. Ini dia planet Mars, di antara dijuluki sebagai planet merah. Yang ke Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dalam urutan anggota tata surya. Jupiter merupakan planet yang terbesar di antara planet yang lainnya. Jupiter memiliki garis tengah pada permukaannya sekitar 142.860 km dan mempunyai volume sekitar 1.300 kali dari volume Bumi. Dengan letak Jupiter jauh lebih dari planet yang lainnya. Namun Jupiter mudah dilihat dengan kasat mata karena ukurannya yang sangat besar dan memantulkan lebih dari 70% cahaya matahari yang diterimanya. Jupiter memiliki gas yang berwarna merah yang akan berputar mengelilingi tengah-tengah planet Jupiter yang akan membentuk ikat pinggang merah raksasa yang kemudian menghasilkan badai besar di permukaan Jupiter. Yang ke Saturnus. Saturnus adalah planet yang keenam dalam urutan anggota tata surya. Saturnus merupakan planet yang tercantik di antara planet lainnya karena Saturnus memiliki cincin yang mengelilingi planet karena ukuran cincinnya lebih besar dibandingkan dengan planet yang lainnya. Karena pada Saturnus terdapat banyak cincin-cincin kecil yang berjumlah sampai ratusan. Cincin-cincin kecil yang ada di planet Saturnus ini tersusun dari gas beku dan butiran-butiran debu yang menurut para peneliti merupakan peninggalan dari satelit yang lebih dulu yang sudah hancur karena benturan dengan planet-planet lainnya. Yang ketiga, Uranus. Uranus adalah planet yang ketujuh dalam urutan anggota tata surya. Pada planet Saturnus ini sangat berbeda dengan planet lainnya karena salah satu kutub dari planet Uranus ini menghadap ke matahari dan berotasi pada sumbu yang sebidang dengan bidang edarnya yang mengelilingi matahari. Uranus sebagai planet yang pertama kali ditemukan dengan menggunakan teleskop. Meskipun planet ini berada pada urutan ketujuh dalam tata surya, namun Uranus adalah planet yang paling dingin di antara planet lainnya. Planet ini memiliki ukuran 4 kali Bumi. Berikut ciri-ciri dari planet Uranus, diantaranya planet dengan suhu terendah yaitu negatif 224 derajat Celcius. Yang ke Neptunus. Neptunus adalah planet yang ke-8 dalam urutan anggota tata surya. Neptunus adalah planet yang memiliki angin dan badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam tata surya. Sehingga bisa saja ada badai yang sangat besar ditimbulkan dari planet ini. Planet ini memiliki ukuran jarak dari matahari yaitu sebesar 4-500 juta kilometer. Untuk masanya 16 jam. Revolusi pada planet ini membutuhkan waktu selama 165 hari
165 tahun, serta yang dibutuhkan untuk rotasinya adalah 16 jam. Planet Neptunus ini memiliki kesamaan dengan Uranus, memiliki atmosfer yang terdiri dari helium dan hidrogen, serta memiliki gas metana yang sama dengan planet Neptunus. Pada planet Neptunus ini juga berbeda dengan lainnya. Planet ini tidak memiliki batasan-batasan antar lapisan-lapisan. Terima kasih.